Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Karakteristik unik dari burung Raja Wali adalah saat badai datang, saat angin kencang itu datang, burung Raja Wali akan terbang melambung tinggi. Dia akan terbang melambung tinggi, mengembangkan sayapnya. Seringkali dalam khotbah-khotbah yang kita dengar, seringkali digambarkan orang-orang percaya seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi di tengah tantangan, di tengah badai kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Sebelum kita masuk merenungkan firman Tuhan lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan. Engkau berbicara bagi setiap kami Bapa. Berikan kami telinga yang seorang murid Tuhan, dan hati yang terbuka, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini akan bekerja dengan maksimal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka datanglah kerajaan surgamu Tuhan, di bumi seperti di surga, atas setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Yesus Kristus yang tercurah atas kehidupan kami, oleh Roh Kudus yang bekerja dengan kekuatan Tuhan yang penuh. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Pandemi belum selesai. Keadaan belum kembali menjadi seperti semula, seperti sedia kala di waktu-waktu belum terjadi keadaan tantangan pandemi ini. Tetapi tahukah kita bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Yohanes 14 ayat 16 berkata bahwa Roh Kudus, penghibur, penolong, Tuhan akan memberikan kepada kita seorang penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Sangat mudah untuk kita berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau sungguh mempesona, Engkau Tuhan yang tidak mempermalukan kami. Saat keadaan semuanya baik, saat keuangan semuanya baik, saat sakit penyakit disembuhkan, saat semua tagihan datang dan dapat teratasi, kita bisa berkata Tuhan Kau baik. Saat terjadi promosi kenaikan jabatan, saat anak-anak semua kebutuhan tercukupi, mudah kita berkata Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau Allah kami yang dahsyat. Tetapi bagaimana dengan suatu keadaan apabila keadaan sebaliknya, saat doa-doa belum terjawab, saat yang diperkirakan akan dibuka proyek-proyek bisnis-bisnis yang baru, saat tagihan-tagihan muncul datang, tetapi yang datang adalah keadaan yang seperti saat ini sedang terjadi. Apakah kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan Engkau luar biasa, bahwa Engkau Tuhan yang mengagumkan, dan Tuhan yang sangat mempesona dalam kehidupan kami? Tuhan mau di tengah-tengah keadaan yang saat ini masih cukup merisaukan orang-orang percaya dan semua orang-orang yang ada di muka bumi ini. Setiap umat manusia saat ini menghadapi suatu tantangan, baik orang percaya maupun tidak percaya, menghadapi suatu tantangan pergumulan dengan keadaan seperti ini. Apakah kita tetap masih bisa berkata, Tuhan terima kasih, Engkau sangat maha baik dalam kehidupan kami? Apakah kita tetap masih memuji Tuhan dengan bersukacita dan bersemangat di dalam Kristus Yesus Tuhan? Firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Inilah saatnya sesungguhnya untuk setiap kita anak-anak Tuhan, untuk datang lebih mendekat kepada Tuhan. Inilah saatnya sesungguhnya Tuhan hendak mencurahkan kasih-Nya secara penuh atas kehidupan kita. Inilah saatnya sesungguhnya Tuhan hendak melimpahkan kekuatannya secara penuh bagi kita setiap orang-orang percaya. Tuhan melimpahkan kekuatannya. Saat doa-doa belum terjawab, saat keadaan keuangan menurun, saat keadaan tidak
Tidak seperti yang dibayangkan bisnis-bisnis yang rencana mau dibuka dan diperbesar, tetapi keadaan ini membuat bisnis-bisnis terhambat atau rencana-rencana belum terlaksana. Tetapi di saat inilah kita tetap memuji dan meninggikan Tuhan dan mempercayai sepenuhnya kedaulatan Dia secara penuh. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh permukaan bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Saat ini Tuhan sedang bekerja bagi setiap kita untuk menghancurkan dan membuang segala sifat egois kita, segala sifat ketamakan kita, segala sifat keangkuhan kita, keserakahan kita, ketidakpercayaan kita, kekhawatiran kita. Dan Tuhan sedang menambahkan iman atas setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya saat ini. Tuhan sedang menambahkan iman kepada setiap kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita yang telah ditebus dan dibayar dengan harga yang lunas oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan bukan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu berkat kekekalan di dalam hati kita. Kalau kemarin-kemarin kita dengan mudah mengatakan, wah, Tuhan itu luar biasa, saya akan hidup benar, saya akan hidup kudus, tidak mungkin Tuhan mempermalukan saya. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang merasa dirinya tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi menghadapi suatu keadaan seperti ini yang Tuhan izinkan, berada dalam suatu tekanan dan keadaan yang Tuhan izinkan memproses mereka. Saat-saat ini kita harus benar-benar menjaga hati dan pikiran kita yang tertuju dan terpusat kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang membentuk suatu kekekalan dalam kehidupan kita. Tuhan sedang membangunkan kerajaan surga bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Bagi setiap orang percaya saat ini. Sehingga kita boleh berkata, datanglah kerajaan surgamu di bumi seperti di surga. Dalam setiap kehidupan kami. Datanglah kerajaan surgamu atas keuangan kami. Datanglah kerajaan surgamu atas pasangan kami. Datanglah kerajaan surgamu atas anak-anak kami. Datanglah kerajaan surgamu di tengah keadaan tantangan seperti ini. Tuhan sedang membangun kekekalan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan sedang membangunkan kekekalan kerajaan surganya yang tidak dapat tergoncangkan oleh apapun. 10 tahun, 5 tahun, atau 1 tahun yang lalu dikatakan Tuhan sebentar lagi mau datang. Seringkali dikhotbahkan khotbah-khotbah akhir zaman kedatangan Tuhan. Tetapi tahukah dan sadarkah kita bahwa kedatangan Tuhan semakin mendekat. Lebih dekat dari 10, 5, atau 1 tahun yang lalu. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita saat ini sedang dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Menjadi seorang mempelai berarti menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Sedang dibersihkan, sedang dikudus, sedang dalam menghadapi suatu proses dikuduskan, disempurnakan menjadi indah dan mulia. Menjadi mempelai raja di atas segala raja. Kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu kekekalan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di mana nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan mau terang, Tuhan bercahaya dan bersinar dalam kehidupan kita, setiap anak-anak Tuhan. Tuhan mau setiap kita maksimal dalam mengenal Dia dalam seluruh kepenuhannya. Sehingga kita boleh berkata seperti Rasul Paulus berkata dalam firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Mudah kita berkata menjadi serupa dalam kematiannya jika harta, jika segala sesuatunya ada. Tetapi bagaimana dengan tantangan keadaan ini? Apakah kita tetap masih bisa percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan Engkau dahsyat? Apakah kita tetap masih bisa bergairah dengan Tuhan dengan segala hasrat dan cintanya yang Dia limpahkan kepada kita? Tuhan sungguh dahsyat. Tuhan sungguh luar biasa. Karena Roh Kudus tetap menyertai kita selama-lamanya. Karena itu adalah janji firman Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya, ada suatu proses, ada suatu masa waktu di mana kita dibentuk menjadi sempurna di dalam kemuliaannya. Di mana Tuhan membentuk kita sehingga terang Tuhan semakin nyata dan bercahaya bersinar bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang menerima penembusan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita semakin giat di dalam Tuhan. Mari kita semakin bergantung penuh kepada Tuhan dan mengatakan dan mempercayai penuh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita.
Firman Tuhan berkata dalam Hakim-Hakim 5 ayat 31. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan bagaikan matahari yang terbit dalam kemegahan. Bagaikan matahari yang terbit dalam kemegahannya. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Seperti matahari yang tidak pernah terlambat bersinar. Demikianlah janji Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan sedang membentuk kekekalan, membangunkan kekekalan di dalam hati setiap kita anak-anak Tuhan. Tuhan mau kerajaan surganya nyata dalam kehidupan setiap kita. Dalam segala aspek kita berkata, datanglah kerajaan surgamu Tuhan di bumi seperti di surga dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, Hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan pada saat hari itu. Kalau pada saat ini Tuhan Engkau menaruhkan hatimu dalam kehidupan kami, Engkau sedang membangunkan kekekalan di dalam hati kami Bapa. Maka kami hamba meminta dalam nama Yesus, bangunkanlah kekekalan-Mu itu di dalam hati setiap kami Tuhan. Datanglah kerajaan surga-Mu atas seluruh aspek hidup kami Tuhan. Atas kehidupan keluarga kami, atas kehidupan pasangan kami, atas kehidupan anak kami, atas kehidupan sekolah anak-anak kami, pekerjaan anak-anak kami, keuangan kami. Atas keadaan pandemi ini Tuhan, datanglah kerajaan surga-Mu Tuhan. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib yang menyucikan dan menguduskan kami Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap kehidupan kami, setiap anak-anak Tuhan, itu boleh sungguh bekerja dengan maksimal untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bapak hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan mendengarkan channel YouTube ini Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan kehidupan dan persoalan yang sedang dihadapi, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Roh Kudus pribadi yang dahsyat yang menyertai kami selama-lamanya. Maka berikan kami kekuatan Tuhan. Kalau saat ini Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk menghancurkan segala keserakan kami, untuk membuang segala ketamakan kami, kesombongan kami, keangkuhan kami. Bapak kami mohon ampun Tuhan, untuk membersihkan kami dari semua sampah kekotoran dari kehidupan kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu Yesus. Kasihi kami Tuhan, berkenanlah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan muncul seperti Tuhan apa yang Engkau kehendaki Bapa, di mana terang-Mu bercahaya dan bersinar dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang terikat saat ini Tuhan lepaskan, yang terbelenggu saat ini Tuhan bebaskan, yang tertawan saat ini Tuhan merdekakan Tuhan. Bahkan yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Rasakan jamahan Tuhan. Saat ini Tuhan hendak menyembuhkan engkau. Saat ini Tuhan hendak melepaskan engkau. Tuhan hendak memberikan engkau kelegaan. Karena Tuhan hendak memberikan kekekalan dan kerajaan surgamu. Kerajaan surga Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan engkau dan saya. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba membawa umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada kekuatan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat ini. Makasih Tuhan, nama Tuhan yang berkuasa. Bagi Tuhan segala pujian, bagi Tuhan segala hormat dan kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba percaya saat ini ada suatu kuasa Tuhan yang bekerja. Ada lawatan Tuhan yang bekerja bagi setiap kita. Tuhan memberkati.